Halo, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti masih tetap semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, Bu Guru harapkan kalian juga dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, pembelajaranku hari ini Jumat 19 Maret 2021. Nah, anak-anak, sebelum kalian belajar materi hari ini, tema 7, subtema 2, Bu Guru harapkan kalian belajar dulu yang subtema 1. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Teknologi sandang. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apa pakaian orang pada zaman dahulu? Lalu, bagaimana proses membuat pakaian? Apa bahan pembuat pakaian? Dan apakah kalian tahu bagaimana proses membuat pakaian? Apakah pakaian setiap profesi sama? Bagaimana cara menghargai pakaian? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keenam hal itu. Simak baik-baik ya video berikut ini. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Primer itu artinya pokok. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Teknologi sandang. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, anak-anak, manfaat teknologi sandang ada banyak ya. Di sini Bu Guru tuliskan ada 5. Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. 2. Membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. 2. Mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. 5. Ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, anak-anak, fungsi pakaian yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. 2. Melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda yang lain. 3. Melindungi tubuh dari gangguan serangga. 4. Sebagai identitas diri. 5. Sebagai tanda status sosial. 6. Sebagai simbol budaya. 7. Sebagai baju profesi. Yang ke-8 sebagai status gender, apakah laki-laki atau perempuan. Anak-anak, bahan baku sandang ada 2. Yang pertama dari bahan alami atau yang terdapat di alam. Yang kedua, bahan sintetis atau bahan buatan. Nah, bahan baku sandang yang berasal dari alam, contohnya ada dari kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Yang pertama, kita akan membahas
bahan baku sandang dari kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian kita sehari-hari. Yang kedua, bahan baku sandang dari ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Selanjutnya, bahan baku sandang dari kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberi rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, bahan baku sandang dari tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Karena teksturnya kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Selanjutnya, bahan baku sandang dari bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol anak-anak. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak geras saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Nah, itu adalah contoh pakaian yang terbuat dari kain wol. Nah, itu tadi bahan baku sandang yang berbahan dari alam atau yang terdapat di alam. Sekarang bahan baku sintetis atau buatan, contohnya kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Nah, anak-anak, mari kita belajar cara membuat pakaian. Proses pembuatan pakaian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan modern. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun tentu terbatas. Yang kedua, modern. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang singkat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan proses pembuatan pakaian secara tradisional. Lihat baik-baik gambar-gambarnya dan keterangannya. Nah, anak-anak, kita akan bahas ya bagaimana proses pembuatan pakaian secara tradisional. Nah, yang pertama, bunga kapas diambil dari pohon kapas. 2. Proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Yang ketiga, proses menenun, yaitu proses mengubah helaian benang menjadi kain.
Yang keempat, proses membuat pola. Kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. 5. Proses menjahit, yaitu proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Yang keenam, proses pendistribusian. Pendistribusian itu penyaluran, ya anak-anak. Penyaluran pakaian dari produsen kepada konsumen. Produsen itu yang memproduksi, konsumen itu kita yang menggunakan. Biasanya pakaian dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Contoh penggunaan hasil produksi sandang. Yang pertama, kain adat. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Tentu kain adat setiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak. Yang kedua, pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya, pakaian dokter tentu berbeda dengan pakaian polisi, begitu juga berbeda dengan pakaian pilot, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian sekolah, pakaian seragam, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, musim panas, pakaian saat kita pergi ke pesta, pakaian saat kita bermain, ataupun pakaian saat kita tidur. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menghargai produksi sandang ya? Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan baku sandang. Namun, bahan-bahan tersebut akan cepat habis jika kita digunakan secara terus-menerus. Cara menghargainya, kita bersyukur pada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Yang kedua, menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kalian ada tugas mengerjakan post-test di GC. Materinya subtema 1 dan subtema 2. Jadi ulangi kembali materi minggu lalu subtema 1 dan hari ini materi subtema 2. Selamat mengerjakan anak-anak. Selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.